Bu, semua kita dosa mulut ada, dosa tangan, dosa kaki, semuanya kita pendosa. Dengan kita ngaji dosa kita dirontokin yang kecil-kecil tuh po, diusek, dihapus. Dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Apalagi dosa melaki. Iya. Masa bergabrek udah. Yang belagu-belagu budek po. Mau berangkat ngaji laki diperintah. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang modal begitu, ada. Sono kampung saya. Nggak punya duit minta melaki, kan parah itu orang. Jadi bini kalau nggak punya duit, nggak punya beras, jangan minta melaki, minta sama Allah. Allah Maha Kuasa. Ya Allah, tuh minta. Cuman ngomongnya di kuping laki. Tompo aja ya Allah. Masa nggak beras nih? Anjur. Di Ustaz ngaji mulu, nggak boleh hiburan apa? Lah boleh. Kalau saya orang apa nggak fanatik po. Waktunya ngaji, waktunya hiburan ya kan? Ngaji mulu kagak ada hiburannya lah, cepet mati. Biar ada juga hiburannya. Saya nggak fanatik. Kadang-kadang di kampung saya itu ada orang hajatan datang ke rumah Ustaz ngomongnya, mohon maaf nih, nama Ustaz saya cantumin di turut mengundang ya. Nah terus hajatan mengundang siapa? Itu hiburannya dangdut Ustaz. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman gue pesan penyanyinya pakaian yang bener, itu doang. Bener bu? Soal joget mah kita bohong, orang kagak doyan joget. Bener po? Nah, iyalah joget nggak ngapa-ngapa, orang hiburan. Saya aja kadang-kadang macet bawa mobil sendiri, saya setel aja. Kalau kau tidak sayang kepadaku, yuk elah nyanyi gitu po. Gua elah stres hilang. Orang hiburan, ya kan? Nggak apa-apa. Waktunya ngaji ya ngaji nih, kita kumpul begini ngaji. Kita kumpul di pengajian. Rasulullah bilang, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihatnya. Ngaji sama guru, mandang wajah guru kita udah ibadah. Mandang doang po, mandang doang, mandang nih. Ngaji. Kenapa? Kalau kita ngaji ilmu dapat, ibadah jadi benar. Orang kalau ilmunya ada, ibadah benar po. Bener. Orang sekarang kan begitu ngaji ya. Ngapain ngaji sama Ustad? Udah nggak zaman, sekarang udah zaman Google. Ketika jadi Google ada semua nemu. Makanya bu, orang sekarang agama banyak dikaitin dengan akalnya. Yang nyambung dengan akal dia ikutin, yang kagak nyambung nggak diikutin sama dia. Makanya nanyanya asal-asalan aja. Tad, saya lagi sholat, terus kentut. Itu batal nggak tad? Kan kayak orang PA mau nanya. Saya balikin, lu nanya pengetes gue sih. Bukan begitu tad, batal nggak kira-kira? Lah batal. Terus kalau udah batal saya mau sembahyang lagi, itu wudhu lagi apa enggak tad? Lah wudhu lah. Masa agak wudhu udah batal, terus lagi wudhu saya basuh muka nggak tad? Lah basuh. Agak mau kesel siapa ya po ditanya begitu. Itu dia Pak Ustadz yang nggak nyambung sama akal saya. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada yang nanya model begitu cing. Ya, pemerintah itu pemimpin harus siap dikritik, jangan alergi sama kritik. Bener bu? Iya, beliau ayo terima sarannya, masukan buat apa? Buat kemajuan desa. Begitu pemimpin yang fasih namanya, po, fasih, imam harus fasih. Pengennya rakyat mah kagak banyak-banyak, anak kita sekolahnya gratis, kesehatannya gratis, lapangan kerja ada, sembako murah. Udah segitu doang ya po. Ya po, sekolah gratis tingkatin tuh. Makanya anggaran buat pendidikan banyakin. Pemerintah harus ngasih itu, bener bu? Bukan ngasih makan tugasnya orang tua buat anak, yang ngasih kerjaan pemerintah. Tuh anggarannya kasih buat pendidikan, banyakin ya bu. Tuh enak banget kita. Kasih makan bergizi kagak bergizi. Ya kan? 4 sehat 5 miliar kan enak. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Tile El Bahir Official. Oke, semoga berkah. Terima kasih. Halo. Nah. Cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ila akhiril ayah atau kama qala aidan falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidah, terkhusus bil khusus yang sama kita hormati dan muliakan guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dumyati SAG selaku Ketua MUI Tajur Halang. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Amsiruddin selaku Ketua MUI Kalisuren dan segenap para tokoh yang lainnya, terkhusus bil khusus orang tua kami, Bapak Kepala Desa kita yang tercinta Al-Mukarram Ayahanda Haji Odi Iyas. Kita doakan beliau senantiasa selalu Allah berikan sehat walafiat. Beliau wajib sehat, panjang umur, segala hajatnya dikabul, insya Allah senantiasa amanah untuk rakyatnya. Dan yang sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Tajur Halang, Bapak Haji Ivan Pramudia. Dan juga hadir Bapak Komandan Raden Suwito selaku Kapolsek Tajur Halang, Bapak dan Ramil Bojonggede, Bapak Mayor, Bapak Komandan Mayom ARM Ruijo. Dan yang sama kita hormati Ketua BPD Kalisuren Bapak Haji Tatang Mukhtar, Ketua LPM Kalisuren Bapak Haji Nur Halim, Sekdes tercinta yaitu Bapak Haji Makmur, dan hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Anwar selaku bos rumah makan Gede Rasa, ini yang ada di samping saya, Bapak Haji Sultan Hasan, dan juga hadir di tengah-tengah kita orang tua kami, tokoh Betawi kita, seniman kita yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Bolot beserta seluruh rekan, dan juga para guru-guru, para tokoh yang lain yang mohon maaf nggak kesebut namanya, para ketua RT, Kadus, Linmas ya, jangan lupa Linmas, dan semuanya mohon maaf karena tulisannya segini doang, nggak ada lagi, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Bapak Kamtibmas yang lagi moto-moto, Bapak Bimas Pol, Bapak Babinsa, dan semuanya yang hadir, para Bapak Ibu jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka tablik akbar, dalam rangka tasyakuran Bapak Haji Odi Iyas, Kepala Desa Kalisuren bersama, Bu baca diri dah ya, malu nyebut nama sendiri. Bu, semoga kita semua yang hadir Allah berikan sehat walafiat. Allah kasih panjang umur, berikan rezeki yang banyak, yang halal barokah,
serta Allah jauhkan kita dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Apa yang kita niatkan semua yang baik senantiasa diijabah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah malam ini saya bisa hadir dan silaturahim ke kediaman orang tua kami Bapak Haji Odih Iyas. Karena beberapa bulan yang lalu beliau silaturahim ke rumah. Saya sampai terharu dengar cerita beliau, Bu. Bu. Apaan? Beliau cerita semuanya sesuai yang disampaikan Bapak Sekdes tadi. Alhamdulillah hari ini beliau Allah berikan sehat walafiat walau belum sempurna. Ya Bu, ya Bu. Beliau nazar, beliau punya perkataan, beliau kaulan. Kalau sehat bisa jalan, bisa bergerak, insya Allah ngundang Tile. Manggil Tile kata dia. Jadi manggil aja, Tile gitu. Alhamdulillah ada waktu dan saya juga alhamdulillah dikasih sehat bisa ketemu sama beliau. Alhamdulillah hari ini malam ini kita semua menyaksikan bahwa nazar beliau, kaulan beliau ibarat hutang hari ini sudah dibayar. Ya Bu, bagus banget kaulan kalau gua sehat ntar gua mengundang Tile. Artinya dibikin pengajian dari mulai zikir, baca maulid, dibacain ayat suci Al-Quran, didoain. Ini membuktikan bahwa beliau adalah sosok pemimpin yang amanah, nempatin janji. Jangankan janji dengan masyarakat, sama Allah punya hutang dibayar. Pok, mudah-mudahan beliau amanah. Doain terus. Bu. Sebab Rasulullah bilang qiwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia bisa kuat. Negara kita bisa maju. Kali Suren bisa maju ditopang melalui 4 golongan manusia. Siapa itu? Yang pertama bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para alim ulama. Malam ini acara syukuran Bapak Haji Odi, kepala desa kita bikin pengajian. Ini bentuk tanda cinta dengan para guru, para alim ulama, para asatidah, para ustazah. Ya Pok? Ya Pok? Makanya cinta dengan ulama artinya jangan jauh-jauh dari pengajian. Ngaji. Jangan pakai alasan. Ntar tadi ngaji nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Nah, kalau ngaji udah tua Po, kuping rada budek, mata kurang awas. Nah, Bapak Haji Bolot enggak budek, cuman acting doang. Bener. Iya enggak? Mata udah kurang awas, kuping rada kurang denger. Kenapa? Kalau udah tua Allah udah bilang, "Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun." Apa Allah katakan? Orang kalau dikasih nikmat panjang umur, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa Po. Bapak Haji Bolot tadi bilang beliau udah 83 umurnya. Jangankan 83, masih segar banget, makan durian masih kuat 5. Tadi beliau cerita, lah kita sekarang umur 30, 40, ya Allah kadang mata udah nggak awas. Mata udah lamur, pandangan udah kabur, kulit pada lentur, gigi banyak yang gugur. Diajak ngomong kadang udah ngelantur, makan cuma bisa mau bubur. Dikit lagi digotong masuk ke dalam. Guru ya. Ya guru, ya iya guru besar. Bib. Ya, ahlan. Ya khair, Masya Allah. Doakum Bib. Ya, doain biar gemuk. Saya. Lanjut. Bu. Jadi dekat dengan ulama, kumpul di pengajian.
Kenapa? Karena ngaji itu nggak ada batas waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Ngapa tawa cing? Bener kan? Lah iya kalau udah di bedong lagi habis sudah. Siapa yang bedong? Amil. Asal dulu mujur ngalor juga habis sudah. Tuh amil bebek. Tuh orang sakti. Orang-orang pilihan tuh amil. Siapa dipegang amil juga mati. Lo jangan macam-macam sama amil. Amil berkah banget, makanya Amil tuh tahu po ada yang meninggal kadang-kadang dikasih kabar. Saya sering ngobrol sama Amil kan. Mil itu kalau ada yang mati, lu mandiin orang mati itu kira-kira ada isyarat apa gimana? Kadang-kadang katanya lewat ngimpi. Yang lebih akurat kalau ada burung po kata dia. Pasal burung bunyi, tweet, 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 tweet. Nah, kata Amil dalam hatinya ada job nih. Bener cing di kampung saya ini mati. Amil di kampung saya cerita begitu. Dia tungguin dari pagi kok gak ada yang mati-mati ini. Sampai tengah hari agak ada yang mati juga. Pas maghrib bininya yang mati. Ya elah bu. Nih makanya ngaji gak ada batas waktunya. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Nih kita kumpul begini ngaji nih. Diundang sama beliau Sohibul Bait bapak kepala desa kita. Ngaji kita. Dengan kita ngaji. Ustadz ngaji mulu, nggak boleh hiburan apa lah boleh. Kalau saya orang apa nggak fanatik po. Waktunya ngaji, waktunya hiburan ya kan? Ngaji mulu kagak ada hiburannya lah, cepet mati. Biar ada juga hiburannya. Saya nggak fanatik. Kadang-kadang di kampung saya itu ada orang hajatan datang ke rumah Ustadz ngomongnya mohon maaf nih, nama Ustadz saya cantumin turut mengundang ya. Nah terus hajatan mengundang siapa? Itu hiburannya dangdut Ustadz. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman gue pesan penyanyinya pakaian yang bener itu doang. Bener bu? Soal joget mah kita bohong, orang kagak doyan joget. Bener po? Lah iyalah joget nggak ngapa-ngapa, orang hiburan. Saya aja kadang harus macet bawa mobil sendiri, saya setel aja. Kalau kau tidak sayang kepadaku, juga ilah nyanyi gitu po. Gua ilah stres hilang. Orang hiburan, ya kan? Nggak apa-apa, waktunya ngaji ya ngaji nih, kita kumpul begini ngaji, kita kumpul di pengajian. Rasulullah bilang alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihatnya. Ngaji sama guru, mandang wajah guru kita udah ibadah. Mandang doang po, mandang doang, mandang. Apalagi emak-emak ngaji, wah paling heboh udah. Survei membuktikan paling banyak pengajian emak-emak. Bener, jam 1 tengah hari wong udah nyampe. Wah, dinyalain speaker, mic-nya colok. Panggilin atu-atu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa hari ini pengajian ya, Rodiah, Romelah, Saroh, ngaji. Ada Rodiah. Kelempangan aja po. Ya Allah, dateng ngaji tuh sambil nungguin temennya selawatan dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mak-mak tuh selawatannya. Adinul lana wal haqu lana. Assalamualaikum, salam. Lu nyampe Ji, duduk sono ya. Wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum, lu nyampe roh. Gelar ambal roh buat usaha aja. Wal adlu. Berhenti selawatannya itu. Itu kan kalau di Mesir bu, sebenarnya itu selawatan gituan buat yel-yel tentara mau perang itu kan. Iya, adinu lana wal haqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Adin semangat. Pindah ke Indonesia lain lagunya. Adinu lana wal haqu lana. Nenek-nenek dibawa kipas angin kleker. Ngantuk. Semangat mestinya. Coba orang Arab, orang-orang luar negeri kita lihat tuh kalau lagi bikin umroh, baca talbiyah aja bu, semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semangat. Lalu pindah ke Indonesia, versinya lain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik kala syar. Maafin gue Jia, iya. Doain gue di sana. Nih,
Ngaji. Kenapa? Kalau kita ngaji ilmu dapat, ibadah jadi benar. Orang kalau ilmunya ada, ibadah benar po. Bener. Orang sekarang kan begitu ngaji ya. Ngapain ngaji sama ustad? Udah nggak zaman, sekarang udah zaman Google. Ketika jadi Google ada semua nemu. Makanya bu, orang sekarang agama banyak dikaitin dengan akalnya. Yang nyambung dengan akal dia ikutin. Yang kagak nyambung nggak diikutin sama dia. Makanya nanyanya asal-asalan aja. Tad, saya lagi sholat, terus kentut. Itu batal nggak tad? Kan kayak orang PA mau nanya. Saya balikin, lu nanya pengetes gue sih. Bukan begitu tad, batal nggak kira-kira? Lah batal. Terus kalau udah batal saya mau sembahyang lagi, itu wudhu lagi apa enggak tad? Lah wudhu lah. Masa gak wudhu udah batal? Terus lagi wudhu saya basuh muka nggak tad? Lah basuh. Agak mau kesel siapa ya pok ditanya begitu. Itu dia Pak Ustadz yang gak nyambung sama akal saya. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada yang nanya model begitu cing. Saya kagak jawab. Saya baik nanya ke dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu sih? Saya kata gitu aja. Muka tad malu. Nah makanya muka lu dicebokin, suwe lu. Bagaimana kagak mau kesel kita po? Nanyanya akal-akalan mulu, bener? Lah iya, Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, diatur semua dalam Islam. Ketinggian kita ngomongin politik, ngomongin yang lain-lain, ayo ajaran agama yang kecil aja di rumah, banyak kita lupain. Masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin doanya ada, ya kan? Masuk rumah, ya kan? Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada, jarang tuh kita baca. Adabnya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan tuh. Bangun tidur, mau tidur doanya ada. Tidur sama laki sama bini doanya ada. Menjarang keburu kebaca. Ada itu. Udah. Islam sampai ngajarin kayak begitu. Mau makan juga ada doanya. Selesai makan doanya ada. Sering kita lupa tuh adab akhlak diajarin makan. Kalau makan bertiga, satu nampan sama temen. Habis maulid baca doa dikasih nampan kebuli. Makan bareng. Itu ada adabnya cing. Apa adabnya? Pertama suapan kecilin. Nih kalau makan bareng. Lagi makan bareng begitu. Yang kedua apa adabnya? Jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Itu adab. Ini muka orang jadi liatin aja lagi makan. Kan orang perasaan po. Jangan-jangan lapar banget gue diliatin. Yang ketiga emang jatah kita di situ, bagian di situ, rawatin aja udah cing. Maju mundur situ aja udah. Jangan temen kita jatahnya kita korek-korek longsor. Ada pakai. Duduk bareng sama temen lagi ngeriung rame-rame, lagi ngobrol seru-seru, dengar suara kentut, adab dipakai lagi. Islam mengajarin bu sih sampai kesini-sini nih, yang kecil-kecil, masya Allah. Makanya kalau lagi kumpul bareng, dengar suara kentut, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak denger. Tuh Islam ngajarin. Kadang-kadang rame, siapa yang kentut? Lu ya, enak aja. Lu kali bilang rame, udah silent aja diem. Sampai situ Islam ngajarin yang kecil-kecil tuh sampai ada di fikih bab kentut. Kagak nemu po ajaran agama lain sampai ke kentut dibahas. Di Islam ada 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Nih bukan jorok. Kentut pertama ada yang bunyinya gede, suaranya cuman baunya kurang. Menang suara doang, duet ada. Tuh. Yang kedua jenisnya suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Ada yang model begitu. Tuh. Yang ketiga jenisnya apa? Keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiup. Nah, model begitu ada. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim. Suara gede, baunya luar biasa. Tuh, habis kentut ada yang nyusul. Itu dalam bahasa Mandarin namanya cepiritnya itu po. Nah po tahu kan. Makanya diajarin semua ngaji, cintain ulama, duduk bareng sama guru kita, sama ustazah kita, nggak ada ruginya ibu. Orang yang ngaji kumpul di majlis taklim nih, duduk bareng dengan ulama, langkahnya aja dari rumah dicatat menuju surganya Allah. Amin, amin. Dimudahin. Orang ngaji pertama duduk kita, dosa kita dirontogin. Dosa kita diusek, dihapus, ditipek, digebeg. Raba dada kita masing-masing. Banyakan dosa sama ibadah.
Sama nih yang ngomong, emang tukang ngomong, salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin gue sih diomongin orang, wajar gue diomongin, emang gue tukang ngomong. Bu, semua kita dosa mulut ada, dosa tangan, dosa kaki, semuanya kita pendosa. Dengan kita ngaji, dosa kita dirontokin yang kecil-kecil tuh, po, diusek, dihapus. Dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Apalagi dosa sama laki. Ya. Masa bergabrek udah. Yang belagu-belagu budek, po. Mau berangkat ngaji laki diperintah. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang modal begitu, ada. Sono kampung saya. Nggak punya duit minta melaki, kan parah itu orang. Jadi bini kalau nggak punya duit, nggak punya beras, jangan minta melaki, minta sama Allah. Allah maha kuasa. Ya Allah tuh minta. Cuman ngomongnya di kuping laki. Tompo aja ya Allah. Masa nggak beras nih ya Allah. Anjur, ini laki lagi tidur enak aja, bangun, bangun. Kerjaan lu tidur mulu, lakinya nyaut, bagus, tidur aja kerja. Empok salam mulu. Bangun bang, lihat no jam berapa udah. Laki-laki merem suruh lihat jam, kan PA itu. Orang bangun bang, udah siang kayak ini. Bangun bang, lihat no jam berapa udah. Laki-laki merem, lempok aja yang melek lihat jam. Pakai nyuruh laki. Makanya kalau bini kagak ngaji gitu ngeri. Kejadian kemarin po, saya dikirimin di grup WA tuh. Ada bapak-bapak seorang suami lagi tidur, palanya digedig sama bininya. Sampai bocor. Apa sih gara-garanya? Cuma gara-gara ngasih uang belanja kurang. Yo Allah parah tuh bini. Makanya saya pesan bapak-bapak nih. Yang sering ngasih uang belanja. Kurangnya. Tidur pakai helm bang. Ngeri. Paling anak kita nanya, mang apa sih bapak tidur pakai helm? Lagi ngiping nge-grab kali neng. Ya Allah, ya Rob nih ngaji dosa dirontogin, pahalanya gede. Duduknya doang di majlis ilmu, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Tuh, bayang kayak 1000 rakaat, pokok kita duduk doang. Pernah sembahyang 1000 rakaat? Boro-boro. Bayang terawih aja ngeliat jadwal imam. Ngaku aja udah, malam ini imamnya dia, ya lama nih, pindah kita terawih. Itu baru terawih, apalagi yang 1000. Tuh. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Nggak pakai modal. Nengokin orang sakit tuh minimal jeruk 2 kilo. Datang doang ke rumah sakit nengokin temen, lagi diimpus, lagi dibawa apa-apa. Pakai nanya, apa yang lu rasa sih Ji? Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah ngapa emang ada? Lu kemarin gak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga. Ya Allah, pahalanya gede, dosa diangkat, dirontogin. Ibu, manfaatnya apa? Orang yang ngajinya rajin, almarhum wal magfurlah, saya punya guru Ki Haji Aminuddin Mukhtar. Beliau itu bilang sama saya, apa kata beliau waktu ceramah? Nanti ada orang pas meninggal dunia masuk ke dalam kubur, ditanya malaikat, itu orang kagak jawab-jawab. Malaikat nanya, marrobuka, diem aja melegek, kagak jawab-jawab. Waman nabiuka, diem aja. Malaikat munkar nakir sampai pegel. Laporan kepada Allah, ya Rob, mohon maaf orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya nanya nggak pernah dijawab. Periksa dulu waktu hidupnya bagaimana. Ternyata diperiksa ini orang waktu hidupnya ngajinya rajin banget. Gurunya belum datang dia datang duluan. Temennya belum nyampe dia nyampe duluan. Speknya belum dihidupin. Jegelarin ambal semuanya. Cuma diajarin sama gurunya ngaji kagak bisa-bisa. Ngaji dari muda sampai tua kagak bisa-bisa po. Udah medet batu dah. Orang yang model begitu kata Allah, lu jangan tanya. Yang model begini kata Allah dapat muktafar, keringanan, dispensasi dari Allah, masuk dalam kubur, bebas tanyaan kubur. Tibang gara-gara ngajinya getol doang. Tuh, kayak ngaji. Jangan macam-macam sama guru kita, tak kualat. Bener po, guru yang bakal nolongin po. Ustazah kiai dipanggil sama malaikat, buruan ustazah masuk surga, pintu surga mau ditutup. Tadi dulu malaikat, murid saya belum nyampe dari kampung Jampang.
Udah kali duluan ke sorga, dilongok sama guru, dilihat, ditengokin sama guru, ternyata di sorga nggak ada. Guru protes sama malaikat, malaikat mana murid saya? Dari Jampang, kagak nemu, saya di surga, kok nggak ada? Katanya di sorga. Maaf guru, tempat cuma 2, kalau nggak sorga neraka. Mampir dulu kali murid lu. Diperiksa sama guru, kagak tanggung-tanggung, saking sayangnya sama murid. Datang guru tuh ke pintu neraka, dari baru nyampe pintu ada yang teriak dari dalam, guru, guru. Dia kenal sama gurunya nggak kenal. Udah pada angus. Bagaimana ngenalinnya? Penasaran guru, dicari-cari, coker-coker, korek-korek, ya dikenalin lah. Lu Roh, lu ngapa di sini Roh? Ya Roh, lu kan ngaji sama gua Roh. Ngaji sih ngaji guru, pulang ngaji guru saya omong-omongin mulu. Nah, wewe jangan sembarangan. Almar'u ma'aman ahabba, kita bakal dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Alhamdulillah, hidup dengan ilmu jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang kok. Nih saya ngomong begini aja nih yang di ujung sono di belakang kedengeran kok. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi sound system. Coba kalau kagak ada ginian, lecet gorokan. Ini ilmu bang, po ngomong pelan yang jauh kedengeran. Saya pernah cek sound, bapak ibu di sono kedengeran nggak? Enggak. Berarti kedengeran. Lah orang dia nyaut, empe aja mah. Saya nanya bener-bener. Yang di sono kedengeran apa? Di pojokan? Enggak dia jawab. Berarti dia denger. Ilmu bikin mudah. Hari ini terjadi di Amerika, di luar negeri bisa kita tahu lewat mana? Lewat televisi, lewat HP. Ilmu bikin mudah, termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Kapan? Orang tua saya, engkong saya cerita waktu pergi haji tahun 60-50 cerita tuh sama saya. Apa kata beliau? Itu pergi haji tahun 60-50 6 bulan po. Pergi haji ke Mekah 6 bulan. Kenapa? Naik kapal laut doang. 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Nah kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi, pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah, termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Orang kalau nggak tahu ibadah, nggak tahu ilmunya, ya acak-acakan. 4 orang goblok sembayang di musola. Musola udah tua, atasnya pagar, tikusnya banyak. 4 orang goblok. Goblok kan bego. Bego tolol. Tolol tahu tolol? Blow on. Blow on tahu blow on? PA. PA tahu PA? Minum es ditiup. Dia kira ngebul panas soalnya dia tiupin tuh es. Itu PA. 4 orang goblok sholat berempat, yang 1 imam, yang 3 makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam, gede, botak. Profesor tikus. Lantaran kaget ini imam nggak tahu ilmunya, tuh tikus jatuh. Nah, batal nggak po? Batal nggak? Batal. 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat, selain bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang 2 maksudnya bagus, yang 3 ini bagus, mau negor sang imam. Karena imam salah mau negor nih, cuma nggak ngerti ilmunya. Yang 1 nyolek, lagi sembahyang agak boleh ngomong. Berapa yang batal po? Temennya yang tengah nyikut, lu juga ngomong. 3, yang satu nih, yang satu mestinya dia selamat ini dia. Dia ngomong, untung gue diem aja. Nah, bener bu? Ilmu orang biar ilmunya banyak, salah naro, diomelin po, apalagi nggak ada ilmunya. Ini ilmunya banyak nih, salah naro aja diomelin, apalagi yang nggak punya ilmu. Mana buktinya? Tadi Kori suaranya enak, juara Kori kan di Kali Suren ya kan, suaranya enak, tajwidnya bagus, boleh itu Kori baca begitu dengan nada lagu Sika Bayati Soba Jiharka, boleh. Bahkan Rasulullah bilang zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Quran itu dengan suaramu yang bagus, yang merdu, boleh karena ada ilmunya. Tapi ketika jadi imam sholat itu Qori nggak boleh bacanya kayak tadi.
ilmu salah naro. Mentang-mentang qori internasional jadi imam sholat. Allah baca Allahu Akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak, lamaan mam. Bener Bu? Biar kata qori internasional banget, lagi jadi imam sholat, bacanya murotal dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Murotal. Ilmu salah narok diomelin. Apalagi yang gak ada ilmunya. Bagaimana tadi sholat kalau pakai irama masing-masing? Boleh lah, nggak jadi sembahyang lu. Jadi joget. Orang Sunda jadi imam baca Fatihah, iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Makmum teriak terus mam, terus mam. Gini baca surahnya manuk dadali, ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Stres tuh imam. Ilmu apa juga kalau ada ilmunya insya Allah aman po bi'ilmil ulama. Kampung kita bisa maju, Kalisuran bisa maju dengan ilmunya para alim ulama. Ngaji, kumpul di pengajian. Kalau kita ngaji biar tahu hukumnya. Contoh, hukum Islam itu gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Saya mau nanya Mpok nih pada doyan ngaji nih. Po, air kencing najis enggak? Jujur, najis enggak? Menurut ilmu fikih air kencing nah. Air sperma najis enggak? Enggak, menurut Imam Syafi'i sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar padahal air kencing najis? Kenapa setiap kita keluar sperma diwajibkan mandi hadas besar padahal air sperma tidak najis? Pertanyaannya, terima pakai iman, akal main nih. Main nih akal, yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Jawabnya pakai apa? Pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja ibu, setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Sehari 10 kali kencing. Apalagi musim hujan begini ya kan. Ya Bu, kira-kira ampek pilek meriang agak yo. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluarnya nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Bener. Nah ini ajaran Islam, hukumnya gampang tapi jangan digampang-gampangin. Ini kadang-kadang aneh kita kalau nggak ngaji nggak tahu ilmunya begitu. Biasanya nyalain mulu. Salah lu itu. Yang benar bagaimana? Gue sih katanya. Lah katanya, makanya disuruh ngaji. Ilmunya para alim ulama. Yang kedua, negeri kita, kampung kita Kalisuran pengen maju ke depan, lebih kuat lagi dengan apa? Bi'adlil umara, dengan keadilan para pemimpin-pemimpin kita. Adil artinya apa? Bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan belum jadi doang, ya kan? Tenang aja Pak. Pokoknya kalau saya jadi jalanan rata. Rata sama air. Banjir mulu. Pemimpin yang adil, yang paham kemauannya rakyat. Jadi imam kudu tahu makmum. Makmum mah siapa aja boleh. Lah tibang makmum. Bener Bu? Pak Ustadz, itu kan dia tukang mabuk. Boleh jadi makmum? Lah boleh. Tibang makmum. Mabuk apa dia? Tuh kalau naik mobil muntah mulu. Bu, boleh jadi makmum? Lah boleh. Pak Ustadz, dia kan bacanya nggak fase. Boleh jadi makmum? Boleh. Ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum. Bener? Tapi nggak sembarangan orang jadi imam. Imam itu pemimpin, harus ada syaratnya. Syarat jadi imam dalam sholat, pertama yang fase bacanya. Yang fase bacanya. Bacaan yang fase. Mohon maaf, orang cadel bindeng swing minggir dulu, nggak boleh. Yang bindeng aja nggak boleh, mau kemana lu? Walung. Nah nggak jelas, jangan jadi imam.
Katanya sakit bapak lu. Una meninggal, meninggal innalillahi. Una meninggal. Oh mendingan. Dengaran kita meninggal. Yang fase artinya apa? Janjinya selalu tepat. Bener Bu? Bapak Haji Odi janji sama Allah kalau sehat saya ngundang Ustadz Tilet sekarang dibayar, apalagi janji kepada kita semua pelan-pelan. Maka 2 periode beliau jadi kepala desa, insya Allah amanah. Pak Ustadz kok belum merata pembangunan? Entar pelan-pelan ya Bu, masih ada jangkanya. Pemerintah itu pemimpin harus siap dikritik, jangan alergi sama kritik. Bener Bu? Iya, beliau ayo terima sarannya, masukan buat apa? Buat kemajuan desa. Begitu pemimpin yang fasih namanya. Fasih, imam harus fasih. Yang kedua syaratnya apa? Pak Ustadz, di kampung saya ada 2 orang fasih, bacanya sama-sama fasih. Bagaimana cara milih jadi imam dalam sholat? Harus yang kedua kalau begitu syaratnya apa? Yang alim, yang lebih alim ilmu agamanya, yang lebih paham kemauannya makmum. Makmum pengennya nggak muluk-muluk. Apa sih pengennya kita makmum? Imam, lu kalau lagi sembayang, mimpin sembayang, bacanya jangan panjang-panjang. Itu doang kan? Ini kadang-kadang jadi imam sembahyang maghrib, harus baca Fatihah, bacanya surahnya Tabarok, Waqiah. Makmum di belakang ngikut sing ngikut, cuman hatinya ngomong, besok gua kapok sembahyang melu. Bener Bu? Pengennya rakyat maka gak banyak-banyak, anak kita sekolahnya gratis, kesehatannya gratis, lapangan kerja ada, sembako murah. Udah segitu doang ya Po. Ya Po. Ya Po, sekolah gratis tingkatin tuh, makanya anggaran buat pendidikan banyakin. Pemerintah harus ngasih itu, bener Bu? Bukan ngasih makan. Ngasih makan tugasnya orang tua buat anak, yang ngasih kerjaan pemerintah. Tuh anggarannya kasih buat pendidikan, banyakin ya Bu. Tuh enak banget kita. Kasih makan bergizi kagak bergizi. Ya kan? 4 sehat 5 miliar kan enak. Nih Masya Allah, kita kepengen yang alim. Yang alim sama nih Ustaz di kampung saya. Alimnya sama, fasenya sama. Bingung saya bagaimana cara milih jadi imamnya. Kalau alimnya sama, fasenya sama. Yang ketiga syarat fikih apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Waduh Pak Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng ini orang berdua. Kemarin habis ulang tahun bareng dia sepantaran. Nah kalau umurnya sama juga syarat yang keempat dalam fikih apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng Pak Ustadz dari masih kecil, dia kan CS kental ini dia. Dua-duaan mulu kemana-mana. Nah habis syarat fikih dah tuh. Habis sudah nih saya tambahin yang kelima nih syarat tambahan doang ini dari saya. Kalau Pak alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, tinggalnya sama juga. Syarat yang kelima nih syarat dari saya doang, ini mah tambahan doang. Yang lebih dari 1 bininya yang berhak jadi imam. Ini mah dari saya doang tambahan, nih tambahan Pok, ini tambahan doang ini. Ya karena dia kan lebih sabar gitu, pulang ke sana dikuncin pintu, ya kan akhirnya tidur di kolong beduk dia tidur. Empok lu sakitin capek Bang, batin capek Bang, dibohongin melu batin capek, dibohongin melu Bang, capek batin dibohongin melu. Lah lakinya ngomong, lu aja yang gue bohongin capek, apalagi gue yang tukang bohong. Capean lagi romannya. Teriak Bu Haji. Ya ilah ilallah. Bu, nih kita kudu tahu ilmunya. Alhamdulillah Bapak Haji mimpin Kalisuren 2 periode, insya Allah Bapak Haji sehat terus, panjang umur, berkah pokoknya. Doanya kita semua beliau sehat sempurna kembali. Beliau sekarang udah bisa ngobrol, bisa ngomong, udah enak, tinggal jalan nih Bu. Insya Allah beliau sehat nih, gagah. Karena beliau ngomong, pas ngomong begitu langsung aja saya sehat Ustaz. Tot jatuh dah tuh. Balik-balik makan nasi sama fried chicken, kumpul. Ya Allah nih kita Masya Allah, mudah-mudahan jadi yang kedua nih apa? Pemimpin yang adil. Yang ketiga, kampung kita bisa maju, negeri kita bisa maju dengan apa kata Rasul? Bidu'ail fuqara.
Bisa khawatil agniya, kedermawanan orang-orang yang kaya. Bu, apa juga kalau ada orang kaya yang dermawan maju, benar. Makanya kalau orang kaya dikasih duit banyak, harta banyak, pelit sama yatim, pelit sama orang miskin, ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iya po, dia kan kena gula, liver, jantung, ya kan nangkrak aja di atas balai, jadi kembang balai. Pagi dijemur sama anaknya 7:30 masukin, besok dijemur lagi 7:30 masukin. Anaknya pas jemur lupa ngangkat. 11:30 baru ingat, ya Allah babak gua belum keangkat. Pas diangkat ya Allah udah uled. Bener po. Lah iya makanya berbagi. Adanya orang kaya bisa khawatil agniya, kedermawanannya. Jadi orang kaya disebut kaya, ada yang miskin kok. Apa yang mau disombongin, mentang-mentang kaya, duit banyak, harta banyak, jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Jangan pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot bu, itu udah parah makhluk. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi, saking pelitnya tuh makhluk. Makan launya ikan, pala-palanya aja kerepuk. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi empok-empok sekarang nih, masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus kehabisan tulang. Pelit. Ya ilaha illallah. Orang kalau udah pelit medit koret bos, parah udah. Iya, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit po. Punya duit 20.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu. Kalau gue beli nasi goreng, habis nih. Habis ini, duit gue 20. Padahal perutnya lapar, habis nih. Jangan bener, utuh duitnya 20. Kita kumpulin aja kira-kira munjung kagak sama. Kita kumpulin aja kira-kira munjung kagak sama. Masya Allah bu, bisa khawatil agniya disebut kaya, ada yang miskin ya kan. Gak mungkin disebut kaya kalau gak ada yang miskin. Disebut atasan ada bawahan. Jangan ngaku atasan sombong sama bawahan. Atasan bawahan perlu. Coba ibu pakai baju atasan doang, kagak ada bawahannya, bujrag dah. Ya kan, saling perlu. Makanya kita diajarin supaya saling berbagi. Hidup enak adanya orang lain. Saya ngomong begini nih, kan ada empok abang yang dengerin. Empok abang ada ke panggung, ada yang didengerin. Kita ini saling pada perlu. Bukan berarti saya penceramah lebih hebat dari jamaah, salah besar itu. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai subuh saya ceramah, cuma yang dengerin kagak ada. Boleh kata RT itu Ustaz udah lama begitu, kan PA kok. Kita ini hidup saling perlu. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Ya kan? Hiduplah seperti 2 tangan, jangan kayak 2 kuping. Coba ada kuping pok, dua-duanya nih, kan kagak akur dia. Jangan kayak kuping dah, kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono. Kagak ketemu, ya kan? Kuping kanan budek, kiri mah anteng aja dia. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Tapi tangan kanan dengan tangan kiri berbeda, tapi akur dan kompak. Luar biasa. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang nih. Jadi datang aja gak rukin. Ya kan. Nggak mungkin kiri gatel kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri aja dah. Nggak ada. Kanan gatel, kiri nggak pakai dibilangin, datang. Dua-duanya gatel, lah main garuk-garukan dia. Itu namanya saling tulung menolong, ya kan pok. Tangan kanan cakep kerjaannya, kiri nggak pernah iri. Apa iri kiri? Kagak lah. Salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit tuh tangan kanan tadi. Yang kiri enggak iri tuh. Yang kiri emang sadar sesadar-sadarnya. Kata yang kiri emang tugas gue bagian di belakang gua. Biarin gue mah bagian kobelisasi. Bagian cleaning service. Bagian pembersihan gue lakonin. Ya kan cing? Bener, tapi kan ada tapinya. Tangan kanan kagak pernah sombong, inget sama yang kiri. Apa kata tangan kanan? Sabar kiri, walaupun yang nerima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan. Kan yang make elo kiri. Tuh begitu hidup. Ya kan po? Saling berbagi.
Insya Allah 5 jari 5-5-nya beda. Kalau kompak semua mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba ayo dah makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk kagak sakit cing kagak. Tapi beda kompak bersatu mukul bisa nampar bisa. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Beda bentuk, beda nama, beda fungsi. Tapi kompak bersatu. Simbol dalam bermasyarakat di Kalisuren. Jempol, simbol pejabat. Siapa dia? Pak RT, Pak RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah cakep. Diginiin nyungsep. Bener Bu? Pejabat. Kelingking, telunjuk, siapa simbolnya? Orang kaya. Orang kaya simbolnya telunjuk po. Kenapa? Karena orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Musola bangun bang di sono. Tuh orang kaya yang nunjuk rapi musola. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Bujrak dah ditakuk orang kita. Agak model lu nunjuk-nunjuk. Orang kaya mah beda, duduk bareng orang kaya po. Orang kaya buang angin, pret. Temennya sebelah ngomong, alhamdulillah, bapak sehat. Orang kaya. Coba miskin kentut sembarangan, abis dibully kita. Setan lu, buang kayak lu nggak punya adab bener lu. Kentut sembarangan lu, pindah sono pikir kali, diusir. Bener Bu? Makanya orang kaya telunjuknya manjur, simbolnya telunjuk. Yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol TNI Polri, Babinsa, Kamtibmas, tengah. Kenapa di tengah? Netral. Kesono enggak, kemari enggak. Netral dong, tengah-tengah. Jangan kesono, jangan kemari ya, tengah-tengah. Yang ini jari manis. Siapa dia? Simbol anak muda, Karang Taruna. Masa muda, masa yang paling manis, maka simbolnya jari manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan. The power of mak-mak. Kecil tapi antep. Jangan macem-macem sama kelingking. Laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Dan macem-macem nih. Kecil tapi antep. Fleksibel, kemana aja masuk. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa enggak. Kelingking po. Nggak mungkin pakai jempol, boros. Sian bola ayam ledes, ya kan? Lima-limanya kompak bersatu, pejabatnya, orang kayanya, TNI Polri-nya, anak mudanya, kaum perempuannya bersatu kompak, insya Allah maju. Cuman hati-hati, 5 jari ada kelemahan. Di mana-mana tahu, bocah juga tahu. Kalau sweet kelingking ketemu jempol, di mana-mana yang kalah pasti jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Ibu Hawa. Ayo dong ayang beb. Emam dong tayang buahnya emam. Tuapin urai-urai. Makanya disebut Hawa nafsu. Enggak ada Adam nafsu. Bu, akhirnya Nabi Adam kerayu, laki biar rata kumis kayak pagar kecamatan. Kalau udah kena godaan perempuan, Nabi Adam aja kegoda, akhirnya kemakan buah khuldi nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher. Empok kalau nggak cayaan terpulang nih. Tanya sama laki empok, pegang lehernya, bisikin pelan-pelan, bang ini buah khuldi ya. Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, syukur po nyangkut di dada. Abang kalau nggak cayaan ntar pulang. Tanya aja bang, ini buah khuldi neng ya? Bukan bang, paya Arab. Bos Anwar godek aja.
Ya Allah. Alhamdulillah nyangkut di dada, bersyukur. Tuh, coba bayangin kalau nyangkut di dengkul. Ribet po. Anak nangis minta tetein ngangkat dengkul. Mimi tayang mimi lah, ribet pokoknya. Wah, kalau di dada kan bagus. Itu anti pecah, anti penyok, anti karat. Tapi gampang ngample. Udah. Oh, Anwar ya, hebat bos Anwar. Maafin po, ini salah ngundang orang kali ini. Ini Bapak Haji Odi nazarnya salah orang ini. Ini orang PA disuruh ceramah. Ya namanya nggak apa-apa po, yang penting kan po tawa. Ya kan, po nawain siapa? Nawain orang PA. Berarti sama-sama PA kita ini. Ya Allah. Bu, kelingking sweet ketemu jempol kalah. Hati-hati, tapi kelingking nggak selamanya menang lah. Sweet ketemu telunjuk. Yang kalah keling, telunjuk orang kaya. Empuan biasa kalau ngeliat dia udah begini aja. Bukannya matre, bukan bawaan lahir. Emang udah kodratnya begitu. Perempuan tuh bawaan lahir 3. Cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada gurunya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, ada ustaznya yang ngajarin. Yang gak hilang mata duitan. Mata duitan. Bener bu? Iyalah. Duit ketemu di mana aja dicari pasti. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja ketemu. Itu bini yang bisa nyari duit tuh. Tapi ada hati-hati ibu. Ibu kalau nyuci baju ada duit di kantong suami, baju suami. Kalau ibu tahu itu ada duit, ibu umpetin, berarti ibu kena pasal menghilangkan barang bukti. Kalau ibu cuci aja itu ada duitnya, berarti ibu pencucian uang. Kalau ibu duitnya ibu umpetin, berarti ibu namanya ngumpetin barang bukti. Maka kita kepengen ayo 5-5-nya kita kompak seperti jari. Insya Allah nih kampung kita Kalisuren dipimpin beliau aman. Alhamdulillah. Yang keempat, dunia bisa maju, kampung kita bisa kompak, bisa maju ke depannya lebih hebat lagi, Kalisuren lebih hebat lagi dengan apa? Bidu'ail fuqara, dengan doanya fakir dan miskin. Maka yatim, fakir, miskin itu semuanya melalui undang-undang yang sudah tertulis di Undang-Undang 45. Fakir miskin dipelihara oleh negara. Bener bu? Bener bu? Seluruh kekayaan alam negeri ini adalah milik negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara. Untuk siapa? Untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Alhamdulillah. Maka doanya fakir miskin, doanya orang-orangnya kecil, doanya orang-orang kaum mustadafin, orang yang lemah, fakir miskin, jeritan batin orang miskin didengar oleh Allah, jeritan batinnya mengguncang aras. Doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita kecilin orang-orang yang lemah. Maka kita pengen, Bapak Haji Bolot pernah ngasih, hidup itu jangan terlalu ambisi. Yang kedua nasihat beliau, kalau hidup jangan suka iri, dengki, degig, ngured, hati, beruit. Nanti beruit po, ya Allah, gedeg aja ngeliat orangnya po. SMS seneng ngeliat orang susah, susah ngeliat orang seneng. Dan yang ketiga harus berbagi dengan sesama kita, karena kita adalah makhluk sosial. Bu, hidup enak adanya orang lain. Kerjaan apapun kalau dirame-ramein jadi enteng. Kerjaan yang paling berat bangun masjid, perlu bantuan orang, banyak anggaran. Bangun masjid, bangun pesantren, bangun musola, perlu banyak bantuan orang kok. Bener bu? Kerjaan yang berat tuh, kerjaan yang paling enteng aja perlu bantuan orang. Apaan kerjaan yang paling enteng? Kerjaan yang kagak ada modalnya, ketawa. Bener bu? Itu pun ketawa perlu bantuan orang lain. Hati-hati kalau udah bisa ketawa sendirian. Maka hidup kita yang enak saling berbagi. Bu, mudah-mudahan nazar beliau hari ini, Bapak Haji Odi Iyas beserta seluruh keluarga, kita doain
senantiasa dijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat bayar hutang, malam ini saya sudah hadir, sudah memenuhi undangan beliau. Insya Allah kaulannya sudah terjawab, sudah terbayar, dan doa-doa kita semua untuk pimpinan kita senantiasa beliau sehat walafiat dan panjang umur. Insya Allah terus bisa memimpin desa kita dengan amanah yang baik, dan insya Allah beliau siap menjadi pelayan Sayyidul Qaum Khadimuhum. Pemimpin itu adalah pelayan buat umatnya. Insya Allah apa yang dilayani beliau terrealisasi semua. Program-program beliau berjalan lancar, dan seluruh para staf-staf beliau, staf Kaur, RT, RW, Kadus dan Linmas semuanya berjalan dengan baik. Insya Allah dana-dana, anggaran-anggaran yang sudah diberikan dari provinsi, dari pusat, insya Allah sampai tersalurkan, program pembangunannya berjalan lancar. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul, khususon ila ruhi wa jasadi, ruh dan jasad, ila ruhi wa jasadi Baba Haji Odi Iyas bin Iyas bin niyati seha, bin niyati syifa, syifaan ajilan, bin niyati seha wa salama wal afiyah wal najah wal barakah wa sa'adah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Terima kasih guru, kiai, asatidz, para orang tua semuanya, terkhusus keluarga besar Baba Haji Odi Iyas. Makasih Mbak udah datang ke rumah saya, dan alhamdulillah udah dibawain satu karung sukun. Alhamdulillah ya Allah, kemarin dibawain satu karung sukun po, kata bawa sono dipanggul-panggul sukun ya. Ntar pulang katanya mau dibawain lagi nih sukun, banyak lagi ya Allah po. Keuruk dah ya, mau sukun dah. Bib doain ya ya. Apa Bib? Apa nih? Bu. Siapa? Bib. Sultan mana? Oh Bapak Sultan Hasan. Oh iya alhamdulillah. Minat siapa nih? Undangan ini. Ini undangan. Ini undangan. Ini miladnya. Ya alhamdulillah, kita baca Fatihah juga satu kali buat Bang Haji Sultan Hasan yang milad ke-48. Mabruk, alfa mabruk, alaika mabruk, yaumiladik mabruk. Kita doain sehat panjang umur Bang Sultan Hasan ya. Berkah sehat afiat, berkah usia, dan tile doain Bang Sultan Hasan tahun depan ulang tahun lagi, dan insya Allah panjang umur, berkah, pokoknya hajatnya dikabul semuanya ya Ibu, dan doain semuanya dah apa yang kita niatin, diniatin beliau semua dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi nih, dan izin minta diumumin juga milad Majelis Zikir Ratib Al-Haddad yang gak ke-7 tahun di lapangan bola depan rumah Sultan Hasan. Tanggal 9 Agustus 2025 Jumat malam Sabtu. Bagi yang ada waktu hadir acara Majelis Zikir Ratibul Haddad ya di lapangan bola. Lapangan bola apa nih? Bola tangkis apa bola apa? Ya bola pokoknya ya, mau bola pingpong kayak ya, mau mandi bola nggak apa-apa. Depan rumah Sultan Hasan ya tanggal 29 Agustus ya, jangan lupa Jumat malam Sabtu. Yang punya waktu hadir, yang jauh mendekat, yang dekat merapat, pulang dapat syafaat dan juga nenteng berkat. Insya Allah ada. Nah itu aja barangkali, dan juga ada izin lagi, banyak banget permintaan ini request. Izin dari Habib, nanti antum selawatan minta diumumin air doa. Air doa apa Habib ini? Oh doa, udah didoain ini ya. Iya dah. Kalau mau beli katanya 10.000 per botol, mahal amat Bib. 10.000 per botol dah. Ya jangan mahal-mahal apa, ya ilah Allah. Udah kalau ada waktu ya silakan, jangan mahal-mahal. Air doa masa dijual mahal, jangan juga. Tapi nggak apa-apa, emang dijualan Habib, biarin dah. Kata apa emang udah jualan ya? Ya kalau mau beli dah, ya ya. Ya kalau mau beli, insya Allah yang punya duit beli, yang nggak punya duit minjem sama temennya. Ya kalau beli nggak punya duit minjem juga malu ya, cincin gelang boleh tukar ya buat Habib ya. Insya Allah mudah-mudahan semua lancar ya. Ada di mana Bib airnya? Ada di situ ya, silakan kalau mau beli.
Ini ada semua nomor rekening di bawah ini, silakan ya catat. Dah, mudah-mudahan sehat semua pokoknya. Doa Fatihah, Al-Fatihah biniyatil qabul, biniyatis sihah wassalama wal afiyah, khususon buat Bang Sultan Hasan di milad yang ke-48, biniyatis sihah wassalama wal afiyah wan najah wal barakah was sa'adah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Dah segini. Lapar lagi tadi, makan dikit Guru. Ya, mau baju lapar tadi. Tadi baru makan dikit ya, ngaji ya, kalau ada siapin ya, kalau kagak bagaimana kayak usahain juga ya, bukan ngingetin ngasih tahu doang, takut kelupaan ya barangkali Bos Anwar. Kebanyakan begitu ya, anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya, kalau ada ya, kalau ada ya, kalau kagak ya bagaimana kayak ya, bukan ngingetin ini po ya, ngasih tahu doang takut kelupaan ya. Dan juga alhamdulillah Bos ya, makasih udah di transfer dikasih dong, alhamdulillah makasih ya, berkah selalu. Pokoknya saya mah Bu di mana-mana guru saya ngajarin kalau udah kiai ceramah, ustadz ceramah minta dibayar dosa, itu hukumnya. Itu guru saya ngajarin. Lebih dosa lagi ngundang kiai nggak bayar, itu kata guru saya juga ya. Itu kata guru saya lagi itu. Ini menyampaikan kata guru saya aja ya, jangan dianggap bercanda ya. Ini aja barangkali yang saya sampaikan, mohon maaf banyak orang, banyak kesalahan. Baba Jody, I love you full everybody kulluhum, semuanya keluarga dadah ya. Dari saya mohon maaf, ibu-ibu sehat semuanya, berkah ya, panjang umur. Dari saya mohon maaf banyak orang, banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Tile El Bahir.